Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalistia Novianti dengan nomor NPM 20106310565. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang saya hormati Bu Atin Warni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Matematika, dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh matematika yang sangat terkenal. Jadi beliau merupakan Archimedes. Apakah kalian mengenal siapakah itu Archimedes? Jika kalian belajar di SMA, mungkin kalian sering mendengar Archimedes gitu. Apalagi kalian yang masuk jurusan IPA mungkin sudah nggak asing lagi gitu dengan nama Archimedes ini. Nah, kan di fisika itu Archimedes itu merupakan suatu hukum ya. Tak banyak yang tahu bahwa hukum Archimedes ini merupakan hukum yang ditemukan oleh seseorang bernama Archimedes. Jadi Archimedes ini merupakan seorang matematikawan, seorang fisikawan, dan seorang penemu yang sangat terkenal. Dia merupakan satu dari 3 matematikawan terbesar yang pernah ada, bersama dengan Isaac Newton dan Charles Gauss. Kontribusi terbesarnya di ilmu matematika ialah tentang geometri, yaitu ilmu mengenai bangun datar dan bangun ruang. Ilmu geometri ini benar-benar sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sekarang. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Archimedes. Jadi Archimedes ini dia lahir di Syracuse, Yunani pada tahun 287 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali ya, dan beliau itu tergolong pintar gitu di masanya. Hebat banget. Jadi Archimedes ini itu merupakan anak dari seorang astronom yang bernama Phidias. Wah, ternyata ayahnya seorang astronom. Dan Archimedes ini menghabiskan masa mudanya menempuh pendidikan formal di Alexandria, Mesir, yang pada saat itu Mesir dikenal sebagai kota pusat ilmu pengetahuan di dunia. Jadi dari kecil dia sudah mendapat pendidikan yang baik ya. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya di Alexandria, Mesir, Archimedes ini kembali pulang ke kampung halaman dan beliau tinggal di situ hingga akhir hayatnya. Baik, bercerita sedikit mengenai kehidupan pribadinya. Beliau dikabarkan mempunyai hubungan sebagai teman dekat dari Hieron II, yaitu seorang raja Syracuse yang memperkerjakan Archimedes sebagai guru privat dari anaknya. Tidak ada yang tahu apakah Archimedes ini pernah menikah atau pernah memiliki anak. Namun yang jelas Archimedes ini dia pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang astronom sekaligus matematikawan yang bernama Jonon of Samos. Mungkin mereka bertemu ketika belajar di Alexandria. Archimedes ini menulis banyak sekali karya mengenai ilmu ukur bidang, ilmu ukur ruang, lalu aritmetika dan mekanika, serta karyanya ini dipelajari serta dihormati oleh ilmuwan-ilmuwan generasi selanjutnya seperti Kepler, Newton, dan Galileo. Benar hebat Archimedes ini ya, panutan bagi ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Dan Archimedes ini beliau pernah menulis sejumlah buku dalam hidupnya. 10 buku diantaranya bertahan hingga saat ini, dan kebanyakan dari bukunya itu membahas mengenai masalah-masalah geometri. Kali ini saya akan menceritakan mengenai penemuan-penemuan yang pernah Archimedes temukan. Jadi yang pertama ini, beliau menemukan bentuk awal dari pompa. Dan dia telah memikirkan konsep ini sejak beliau masih belajar di Alexandria. Wow, dari masa muda udah memikirkan hal tersebut gitu. Memang benar-benar cerdas Archimedes ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pompa ini masih kita gunakan saat ini ya untuk di daerah-daerah
pedesaan gitu masih dapat kita temukan. Dan penemuan itu merupakan hasil temuan dari Archimedes ini. Dan untuk penemuan yang kedua, Archimedes menemukan katrol. Jadi katrol ini dapat digunakan untuk memindahkan barang-barang atau benda-benda besar gitu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan Archimedes beranggapan bahwa dia dapat dengan mudah memindahkan barang-barang yang ada di bumi ini. Wow, sangat hebat gitu. Dan penemuan Archimedes selanjutnya ialah hukum Archimedes yang paling terkenal tentunya di fisika ya. Jadi kisah ini berawal ketika seorang tukang emas tidak jujur dalam mengerjakan mahkota emas pesanan dari raja. Lalu raja curiga dan meminta Archimedes untuk menyelidiki dan mencari kebenaran apakah si mahkota ini benar-benar terbuat dari emas asli 100% atau dicampur oleh bahan-bahan yang lain. Raja pun berpesan bahwa mahkotanya tidak harus dirusak gitu. Wah, di situ Archimedes berpikir, bagaimana ya cara mengetahui mahkota ini benar-benar 100% emas asli ataukah ada campuran tanpa merusak mahkotanya. Lalu Archimedes di situ sangat bersungguh-sungguh dan berpikir dengan keras. Lalu pada saat ia berendam di kamar mandi, ia menemukan bahwa air dalam bak mandinya tumpah keluar sebanding dengan berat tubuhnya. Wah, di situ Archimedes pun menyadari bahwa efek tersebut digunakan untuk menghitung volume dan massa dari mahkota sang raja. Wah. Jadi pada saat Archimedes tengah mandi, langsung muncul ide dan pemikiran tersebut ya. Tanpa sadar lagi, Archimedes meloncat dari bak mandi. Ia berjalan ke luar rumah dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sambil berteriak, "Eureka, Eureka!" Yang artinya sudah ketemukan gitu. Orang-orang pun menyangka bahwa Archimedes ini sudah gila gitu, tidak memakai pakaian keluar sambil teriak-teriak gitu kan. Tapi hebat banget sih ya bisa ya, emang sih inspirasi terbesar yang dapat kita temukan adalah pada saat kita berada di kamar mandi. Masih itu sangat real ya. Dan untuk penemuan keempat ya, temuan mesin perang. Mesin perang ini digunakan untuk menghalau pasukan Romawi yang hendak menyerang tanah kelahiran dari Archimedes ini. Jadi pada tahun 214 Masehi, pasukan Romawi di bawah komando Claudius Marcellus menyerang Syracuse dari segala penjuru, dari sini. Jadi kota tempat kelahiran, kota tempat tinggal dari Archimedes ini dikepung oleh pasukan Yunani dari segala arah. Lalu Archimedes pun tidak tinggal diam, dia terlibat dalam perang tersebut dengan cara membuat alat-alat perang. Salah satunya ialah berbagai macam pelontar tali berisi peluru dan busur kecil penembak anak panah besi, ketapel, tuas, serta derek kren yang bisa menjatuhkan besi-besi ke kapal pasukan Romawi. Wah, bahkan busur pun ditemukan oleh Archimedes gitu. Dan rekayasa sains buatan Archimedes ini benar-benar mampu mengelabui pasukan Romawi secara berkali-kali gitu. Namun setelah dikelabui beberapa kali, pasukan Romawi ini pun tidak tinggal diam. Mereka pun pada akhirnya menemukan celah untuk mengalahkan pasukan Syracuse. Pada akhirnya Syracuse pun jatuh ke tangan Romawi pada tahun 212 sebelum Masehi. Salah satu orang dari Romawi, dari pasukan Romawi pun akhirnya mendatangi Archimedes karena telah
mengakibatkan kekacauan. Karena dengan temuan sainsnya, pasukan Romawi menjadi tidak berhasil berulang kali gitu. Pada suatu hari Archimedes sedang menggambar diagram-diagram di lantai pasir, dan pikiran serta matanya hanya tertuju pada pekerjaan yang tengah ia kerjakan, sehingga ia tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu datanglah seorang prajurit dari Romawi. Prajurit tersebut mendatangi Archimedes dan mengatakan bahwa Archimedes dipanggil untuk menghadap komandan mereka. Namun Archimedes berkata bahwa dia tengah menyelesaikan pekerjaan ini, jadi tunggu selesai dulu gitu. Namun sang prajurit ini kehilangan kesabaran. Dia maju 2 langkah dan sepatu militernya ini hendak menginjak pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh Archimedes. Lalu Archimedes berkata lagi bahwa tolong jangan merusak pekerjaanku, begitu kata Archimedes. Lalu pada saat itu pula si prajurit Romawi tadi mengangkat pedang dan membunuh Archimedes yang tengah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bahkan Archimedes pun meninggal pada saat dia tengah mengerjakan suatu penemuan sains ya. Benar-benar sangat mencintai pendidikan dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Pada saat itu Archimedes meninggal pada tahun 212 sebelum Masehi, dan pada saat usianya menginjak 75 tahun. Jadi begitulah penjelasan dari salah satu tokoh matematika, yakni Archimedes. Saya berharap teman-teman sekalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya jelaskan. Baik, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.